si juru tanam. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, kebetulan saya bertugas sebagai asesor Badan Akreditasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka setiap tahunnya kami mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara. Bagaimana kami memberikan pembimbingan kepada guru-guru agar bisa mengarahkan kegiatan pembelajaran kepada anak-anak yang sebenarnya. Nah, mulai dari masuk sekolah, seperti apa sambutan daripada guru-guru dengan anak-anak itu sekali. Kemudian selanjutnya mereka diantarkan untuk masuk di dalam ruangan kelas dengan tertib. Ya, bagaimana mereka disiplin menaati peraturan-peraturan yang telah diterapkan di sekolah-sekolah. Kemudian bagaimana mereka Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Fiat TV menampilkan sebuah informasi tentang bagaimana menangani PAUD atau pendidikan anak usia dini saat ini. Demikian halnya kita juga akan bermain di Taman Buah Naga, di mana Taman Buah Naga itu merupakan impian dan dambaan seluruh orang di Kota Bau-Bau. Ayo ikuti terus ya. Pendidikan anak usia dini atau PAUD, demikian pula sekolah di atasnya, dan bagaimana pula kita mengabarkan tentang adanya Taman Buah Naga di wilayah Kota Bau-Bau. Ikuti terus dan ikuti terus. Tunas tumbuh-tumbuhan. Begitu halnya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak usia dini atau PAUD, pendidikan anak usia dini yang kini digalakan oleh Dr. Salvia SPD MPD ini tentu sangat membutuhkan peran sang pendidiknya. Karena itu berdirinya Kind Garden yang terkenal juga dengan istilah Verbal School merupakan tunas bagi pertumbuhan pendidikan anak di seluruh dunia. Konsep yang digunakan Verbal School yang sangat cepat menyebar ke seluruh dan ke seantero dunia hingga ke tanah air ini. Tapi jangan lupa, ayo kita subscribe dulu ya. Memang guru-guru ketika datang di sekolah, karena bukan hal yang mudah ketika anak itu berpisah dengan orang tuanya. Banyak hal ketika mereka berpisah terkadang nangis, tetapi kita lihat situasi dan kondisi di sini sudah tak ada anak-anak yang nangis ketika berpisah dengan orang tua mereka. Mereka langsung diterima dengan baik. Kegiatan pagi ini mereka melaksanakan kegiatan senam untuk meningkatkan kemampuan fisik motorik anak. baik. Nah, selanjutnya anak-anak diberikan kesempatan untuk bermain sekitar katakan 10 menit. Setelah itu, setelah bermain bersama karena melalui belajar juga bagaimana sosialisasi mereka antar sama teman, mereka diarahkan untuk masuk di ruangan kelas masing-masing. Nah, di ruangan kelas masing-masing, ibu guru sudah siap dengan tema-tema mereka untuk diajarkan. Nah, tema apa? Itu sudah digariskan dalam kurikulum. Yang mana kurikulum Sudah punya schedule sendiri? Sudah punya schedule, dan di masing-masing di kurikulum PAUD itu sudah diturunkan dengan RPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Setelah itu dibedah lagi menjadi RTPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian.
jika kita melihat apa yang terjadi di lingkungan pendidikan anak usia dini, memang cukuplah untuk kita pelajari, dan di sanalah tempat kita mendidik anak-anak usia dini agar mereka di hari-hari esok bisa mendapatkan jalan yang cerah dan juga untuk membawa dan menggiring bangsa kita ke arah positif. Wow. Pandangan Ibu tentang ilmu PAUD yang ada di Indonesia saat ini, terkhusus di Sulawesi Tenggara, pandangan Ibu apa? Ya, baik, terima kasih. Pandangan saya sebagai asesor Badan Akreditasi Provinsi untuk mengetahui daripada bagaimana sekolah itu melaksanakan tentang PAUD ini dengan baik, maka setiap kali saya ke sekolah, saya memberikan arahan dan bimbingan kepada guru-guru agar mereka selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kita harus memberikan pembimbingan kepada anak, kepada gurunya, dan kepada orang tua murid. Kita senantiasa berkolaborasi dengan mereka. Apa yang kita harus berikan kepada mereka agar pendidikan yang diberikan itu punya dokumentasi. Nah, ini kita sangat membutuhkan rekam jejak dari. Jadi, percontohan yang sengaja dipelihara dan dilakukan budidaya oleh Safarudin. Dari hari ke hari Safarudin terus melakukan penelitian dan eksperimennya makin hari makin membanggakan. Lihat saja, pohon naga atau buah naga ini terus berkembang, mulai dari berbunga hingga sepanjang tahun tak pernah berhenti berbuah. Rasa buahnya pun rasanya seperti madu, karena pupuknya diciptakan sendiri oleh Safarudin. Bukan Alkisah Safarudin yang begitu tekun dalam melakukan budidaya serta memelihara perkebunan buah naganya ini semakin membanggakan. Kita pasti tahu, meskipun dia saat ini sudah masuk kategori peringkat 2 nasional, tetapi tampaknya ia tidak puas. Ia ingin menggapai menjadi juara 1 di atas dari semua juara. Nah, ayo kita saksikan bagaimana kehebatannya. Dan berikut pula komentar salah seorang dokter yang bernama Dr. Salvia SPD MPD. Mari kita ikuti komentarnya. Dan sangat segar dicicipi. Yang betul-betul memiliki nilai kualitas yang bagus, bukan hanya fasilitas saja, tetapi di sana ada seorang guru yang multi talenta. Gimana bisa meningkatkan sumber daya mereka ini? Apakah hanya sebatas perkuliahannya di kampus atau ada pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan di selama ini? Oh iya, baik. Setiap guru tidak cukup hanya memiliki konsep dasar ilmu kepautannya, tetapi kita senantiasa melakukan studi banding di tempat-tempat lain, di sekolah-sekolah yang sudah maju untuk bisa membantu. Apakah kita ini benar-benar evaluasi diri kita sudah cukup? Apakah kita perlu mengembangkan? Tetapi sebagai konsep manusia secara psikologi, jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah cukup memiliki pengetahuan, tetapi kita benar-benar belajar dan belajar terus untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Selain dari itu masih ada lagi? Masih ada lagi, kita harus melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang insya Allah ke depan kami akan rencana menyelenggarakan Semarak PAUD Sulawesi Tenggara yang saya sudah dihubungi oleh salah satu ibu. Dan berikut pula komentar salah seorang dokter Indonesia. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dr. Salvia SPD MPD ini? Tentu, dia adalah salah satu pejuang. Meskipun saat ini orang pada libur, anak-anak mahasiswa libur, maka dia gunakan untuk melakukan pendekatan terhadap PAUD-PAUD yang saat ini berada di antero Provinsi Sulawesi Tenggara. Indonesia oleh pemerintah Belanda Hindia untuk didirikan anak mereka, anak-anak Eropa, dan para bangsawan lainnya. Pada saat itu pemuda pribumi belum dapat merasakan pendidikan.
hingga para guru-guru dan kepala sekolah dibangkitkan semangatnya. Tentu saja ini mengingatkan kita pula di tahun 1840 Frederick Wilhelm August Froebel mendirikan Kindergarten di kota Blankenburg, Jerman, yang merupakan pelopor pendidikan anak usia dini di dunia. Kinder yang berarti anak dan garden berarti taman. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Froebel, anak usia dini diibaratkan seperti tunas. Tunas, tumbuh-tumbuhan yang masih memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari sejurut tanam. Karena itu berdirinya Kindergarten yang juga dikenal sebagai Froebel School berpengaruh terhadap perkembangan PAUD di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Konsep Kindergarten dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga juga ke negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. PAUD versi lain pun muncul pada tahun 1907 di pemukiman kumuh San Lorenzo, Italia. Eksistensi pendidikan anak usia dini atau PAUD tentu saja bukanlah perkara mudah. Karena itu, disiplin ilmu yang ada di tanah air diutamakan untuk adanya guru-guru PAUD dan juga para instruktur PAUD sekaligus mentor-mentor PAUD dan bisa mengajarkan para guru-guru PAUD untuk lebih mantap. Demikian catatan ini. Saya reporter Via TV. Wassalamualaikum warahmatullahi